Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adirai, asal Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang kesehatan masyarakat, yaitu virus corona dan pentingnya kita untuk bervaksin. Ya, virus corona sendiri merupakan salah satu virus yang berasal dari daerah Wuhan, negara Cina. Sekitar tahun 2019 ini virus ini muncul. Selang beberapa kemudian, negara-negara heboh dengan penyebaran virus ini karena penyebarannya begitu cepat. Ya, virus corona ini sangat meresahkan banyak golongan, baik golongan rendah, menengah maupun di atas. Termasuk di negara kita ini, negara Indonesia. Dari tahun 2019, 2020 sampai saat ini, virus corona masih sulit untuk disterilkan. Kenapa demikian? Karena virus corona ini sangat cepat untuk menular. Misalnya, kita terkena droplet atau percikan saja dari air liur kita. Ini virus corona bisa menular kepada yang lain. Juga bisa dari udara yang kita hirup. Jika mengandung virus corona juga, itu akan menyebabkan orang yang menghirupnya akan terpapar juga. Di sisi lain, tenaga-tenaga medis yang sudah bekerja payah untuk membantu bagi pasien-pasien yang terpapar. Bayangkan saja berapa ribu, berapa juta orang yang sudah terpapar bahkan sampai meninggal. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia haruslah menerapkan protokol kesehatan supaya bagian-bagian yang sudah bekerja semaksimal mungkin bisa berpartisipasi juga dalam membasmi virus corona ini. Protokol kesehatan bagi masyarakat awam atau masyarakat yang menyepelekannya itu sangat tidak baik. Mengapa demikian? Karena negara kita ini, karena virus corona ini sudah rugi beberapa puluh rupiah juta. Jadi saatnya sekarang ini kita harus bangkit. Kita harus move on dari pandemi ini. Ya, kita sebagai masyarakat harus bisa menerapkan protokol kesehatan dengan sebutan yang kita kenal, yaitu 5M. Yang pertama, kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Mengapa demikian? Karena tangan kita ini organ yang sangat penting, sangat vital, yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tangan kita untuk makan, untuk minum, untuk apalah sebagainya.
Jadi kita harus rajin-rajin untuk mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir agar tangan kita itu steril dari virus-virus yang kemungkinan menempel pada tangan kita. Kita haruslah rajin mencuci tangan, baik sebelum makan, sesudah makan, setelah beraktivitas, setelah dari kamar mandi, setelah bersin, atau setelah apapun itu, kita harus rajin-rajin cuci tangan. Yang kedua, kita harus memakai masker. Ya, masker pada tahun belakangan ini sangatlah banyak diperjualkan oleh masyarakat kita agar kita tidak kesulitan dalam mencari atau membeli masker ini. Masker dapat kita gunakan dengan syarat menutup hidung dan menutup area mulut supaya virus-virus atau udara-udara yang mengandung virus tidak terhirup atau masuk ke dalam organ-organ bagian dalam kita. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Ya, yang selanjutnya prokes yang nomor 3, yaitu menjaga jarak. Pemerintah saja sudah menghimbau kepada masyarakat baik yang ada di masjid melakukan ibadah, ada di gereja atau di tempat ibadah lainnya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak dengan minimal antara orang yang satu dengan orang yang lain itu 1 meter atau 2 meter. Supaya apa? Supaya kita meminimalisir penyebaran virus corona ini. Selanjutnya, yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Ya, pada tahun 3 tahun belakang, 4 tahun ke belakang, maksudnya pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum virus corona ini melanda negeri kita, orang-orang berkerumun itu sudah biasa. Bahkan dengan berkumpul-kumpul kita dapat merasakan kebersamaan. Namun beda dengan masa pandemi ini, kita harus pandai-pandai untuk menjauhi atau mengantisipasi terpaparnya virus corona ini. Kita wajib menjaga diri kita untuk tidak berkerumun dengan orang lain. Bahkan sekolah saja oleh pemerintah sudah dibatasi, pasar dibatasi, tempat ibadah juga demikian. Supaya apa? Pemerintah tahu, supaya pandemi ini cepat usai dan kita semua bisa hidup dengan normal dan lebih sehat. Yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Ya, mengurangi mobilitas ini
kita dianjurkan untuk lebih menjaga diri kita dengan diam di rumah saja. Maksudnya melakukan aktivitas-aktivitas dari rumah saja, baik itu belajar, kerja maupun yang lainnya. Jika kita sering keluar atau jalan-jalan, itu benar kita badannya ini kebal. Namun bagaimana nasib keluarga kita yang di rumah? Semisal punya adik kecil atau mbah atau kakek nenek yang sudah lansia, kan itu imunnya sudah sedikit menurun. Jadi lebih baik kita isolasi diri saja di rumah. Kita stay at home supaya kita dan keluarga kita aman. Selanjutnya ini tentang pentingnya vaksinasi. Pemerintah sudah menganjurkan, atau lebih tepatnya itu menyuruh, menghimbau supaya kita sebagai masyarakat ini untuk mensukseskan vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah ini. Vaksinasi ini merupakan bentuk cara kita atau ikhtiar kita dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini. Pemerintah sudah menggratiskan vaksin, baik vaksin yang pertama maupun vaksin yang kedua. Namun mengapa masyarakat kita ini, khususnya kaum-kaum terpencil atau kaum-kaum pelosok yang kurang tentang pemahaman, menganggap vaksin ini adalah suatu atau ancaman bagi masyarakat itu sendiri? Itu anggapan yang sangat salah, karena dengan vaksinasi ini tubuh kita akan mendapatkan imun agar tetap sehat, agar tubuh kita kebal terhadap virus corona ini. Vaksin sekarang sudah menjadi syarat untuk beraktivitas maupun untuk syarat keluar kota, keluar negeri, untuk membuat KTP, perpanjang SIM atau sebagainya. Masuk kuliah saja ada yang wajib vaksin. Nah, itulah yang merupakan vaksin ini sangat penting untuk kehidupan di masa pandemi ini, agar badan kita tetap fit dan kita tetap sehat walafiat. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya tentang sosialisasi kesehatan ini. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah, oleh Tuhan kita, dan jangan lupa kita untuk berikhtiar, berdoa dalam meminta perlindungan untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.